dari kelompok 15. Kami akan membahas mengenai mitigasi bencana tsunami. Pemirsa, Badan Peneliti Meteorologi, Badan Riset dan Klimatologi, Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan besar bahwa menghancurkan hampir gempa semua bumi dan bangunan yang ada tsunami di di pesisir pantai. selatan. Diketahui pusat gempa bumi Potensi tsunami sekitar akibat gempa di 157 pesisir km selatan Jawa. bagian barat kota. Dan waktu kedatangan sekitar Hitungan menit, 2,5 jam tiba-tiba muncul setelah gelombang gempa besar terjadi. dengan ketinggian berpotensi sekitar 30 terkena meter. tsunami akibat gempa Gelombang megatrust tsunami diprediksi yang mencapai mungkin terjadi di 20 Selat meter di pesisir pantai Jawa. Tahukah kamu bahwa lebih dari 60% wilayah di Indonesia berada di zona rawan tsunami? Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tsunami? Tsunami adalah serangkaian gelombang air laut besar yang terjadi akibat gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, ataupun longsor bawah laut. Tambang di Simalang merupakan salah satu lokasi yang paling rawan terjadinya tsunami. Penduduk tinggal sangat dekat pantai, tanpa penghalang alami atau jalur evakuasi yang memadai. Dan ini bukan kasus tunggal. Aceh tahun 2004, Banten tahun 2018, semua menunjukkan bahwa kita belum cukup siap. Ketika tsunami datang, yang tersisa bisa jadi hanya puing dan air mata. Rumah hancur, keluarga terpisah, trauma tak terobati. Warga pesisir, terutama anak-anak dan lansia, adalah yang paling menderita. Tapi jangan khawatir, karena dengan mitigasi yang tepat, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Yuk kita bahas cara cerdas menghadapi ancaman tsunami. Yang pertama, vegetasi pantai sebagai pelindung alami. Tanam dan rawat vegetasi pantai seperti mangrove, cemara laut, pandan laut, dan waru bisa menyerap energi gelombang tsunami. Penelitian menunjukkan vegetasi dengan lebar 150 meter bisa menurunkan tinggi gelombang hingga 35%. 2. Evakuasi vertikal solusi di kawasan padat. Bangun fasilitas evakuasi vertikal. Ini penting untuk kota pesisir yang padat penduduk seperti Sendai di Jepang. Saat tsunami datang, warga bisa naik ke gedung tahan gempa yang cukup tinggi. 3. Tata ruang dan infrastruktur berbasis risiko. Perencanaan kota dan desa harus berbasis risiko tsunami. Artinya, pemukiman tidak boleh terlalu dekat dengan garis pantai tanpa zona buffer. 4. Teknologi KIS untuk pemetaan resiko. Manfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis atau KIS bisa membantu memetakan zona rawan, memperkirakan ketinggian gelombang, dan membuat jalur evakuasi yang aman. 5. Simulasi dan edukasi masyarakat. Rutin lakukan simulasi bencana dan edukasi masyarakat karena tanpa kesadaran, teknologi dan infrastruktur bisa jadi sia-sia. 6. Rambu dan jalur evakuasi yang jelas. Dan jangan lupakan rambu evakuasi. Banyak daerah belum punya rambu yang jelas. Saat panik, warga perlu tahu kemana harus lari. Mitigasi tsunami bukan tugas pemerintah saja. Kita bisa ikut ambil peran. Mulai dari menanam pohon, belajar evakuasi, dan menyebarluaskan informasi ke keluarga dan tetangga. Tsunami bisa datang kapan saja, tapi kita bisa memilih untuk lebih siap. Mulai dari sekarang, kenali zona rawan di sekitar. Pelajari jalur evakuasi dan ikut simulasi. Jadilah masyarakat yang sadar bencana. Kami mengajak kalian semua untuk sadar bencana, siaga tsunami. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.